seret, udah buka, bikinin lubang, ditutup, udah begini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngapain nih Pak? Ini lagi nyontoin tanaman. Oh nanam Bako. bako. Kalau Oh, bilang kata bako. Jakarta mau Ah, ah. mangrove. Oh kata Jakarta mangrove. Makanya saya kalau bahasa ini ya bako. Bako ini. Ini lagi mau diapain nih Pak bawahnya Pak? Ini kan contoh bagi contoh nanam kan ini set, ini bikin lubang ditumbuk, baru Tapi hadir. tapi ininya Pak, ininya nanti dibuka. Kalau nggak dibuka lama beseminya, jangan salah. Jadi harus dibuka dulu. Iya dibuka. Pokoknya sedia pisau aja, pisau kecil, beset. Ntar kalau kadang-kadang kan kalau yang empuk mah bisa copot sendiri, diginin aja. Ini umuran berapa bulan nih Pak? Ini Tinggi segini. setahun. Ini 1 tahun ini. Iya, mentangnya batang aja gua pegang aja kencang. Iya sih, ininya udah keras batangnya. Iya, batangnya. Oh ini udah ukuran 1 tahun ya, udah jadi- tinggi ini ya. 1 Tingginya tahun. kira-kira Kurang-kurang berapa? dikit lah, Bang, so ukuran 9 bulan. Berapa senti ya ini Pak tinggi? Oh udah semeter nih pemirsa. Iya. Ukurannya ya. Ini semeter. Tapi daunnya juga udah ini ya. Ini udah jadi. Tinggal tanam gitu ya, Pak. Ini tinggal tanam gitu. Bibit ini Bibit tinggal ini tanam. Tinggal tanam aja tuh. Ntar kan begini nanamnya berapa apa begini tuh. Segini aja jaraknya. Ini Jaraknya kalau misalkan penanaman berapa senti tuh Pak? Kan, kalau biasanya kalau nanam di lumpur itu 25 25 cm. 25 cm ya jaraknya Iya, ya. jaraknya kalau nanam di lumpur. Kalau misalkan kayak tanah-tanah berpasir gitu Nah, Pak, itu kita nanam semeter bisa. 1 meter. Nah, segini aja jaraknya. Tuh. Hmm. Segini. Itu kalau misalkan nanam tuh Pak, kita kan jaraknya 1 meter nih. Iya. Cara ngakalinnya biar dia rata gimana tuh Kak? Kalau ente kan dipentang pakai tambang, ditarik tambang, baru dipencuk bikinin lubang, udah rapi tuh. Ntar diginiin pakai air. Berarti ditahan dulu pakai si pancang ini. Iya, enggak. Ini kan kita bikinin lubang dulu. Nah, kita ketuk dah, kita bikinin lubang. Nah, ntar saya cari. Nanti diambil dulu katanya si pancangnya sama Bapak siapa ya? Kita belum kenalan tadi. Kita kan di sana enak belajar. Nah, nemu nih pancangnya. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya lupa kalau nanyain namanya. Pak siapa Pak? Iman. Pak Kiman ternyata. Saya nyebutnya bapak-bapak aja tapi nggak tahu namanya. Saya baru tahu nih namanya Pak Kiman. Oh, berarti tetap harus pakai ini Iya, ya, Pak? harus pakai ini. Ini namanya ajir. Ajir. Jadi ikatnya kita di sini. Kan dia kena angin nggak goyah. Ini dia bertahan lama nggak sih Pak kalau misalkan di pasir ini? Ya lama lah. Itu kan ntar kan pasir kadang-kadang kan air pasang. Mm-mm. Bawahnya kan dia berlubang itu kan ada basah-basah. Mm-mm. Itu ntar kalau pamannya panas banget ya disiram aja serong sedikit. Kalau udah merintis mah udah nggak usah disiram. Udah Apalagi- dia numbuh terus iya, ya Pak udah ya. nunggu terus udah kita Kalau tinggal ngeliatin dianya doang. ibaratnya nggak terganggu dari bawahnya Iya, ya. kalau tergantung bawahnya. Ya contohnya kan akarnya lihat aja tuh satu pohon Iya. itu berapa akar itu. Satu pohon aja bisa ribuan akar Iya, ya. kan ntar dia naik, ntar keluar lagi lunas. Mm-mm. Jadi dia bertahan. Makanya saya bilang paling kecil ini bibit saya tuh pohonnya kayak gitu tuh. Kalau udah jadi tuh kayak pidadat. Saya bukan lagi ngalamin bibit saya gitu, yang udah gitu. Iya. Kalau kekurangan dari si pohon mangrove ini apa nih Pak? Kurangnya gitu dari tanaman ini. Nah, jadi kan kalau dirawat, Mm-mm. kan dirawat. Iya. Udah pasti kalau barang apa dirawat kan jadi subur. Betul. Ya, kalau habis ditanam kagak diurusin, jangan pun yang kecil, yang gede aja bisa mati, kena oyot. Kalau oyot begini nih. Nih. Ini oyot teman ini. Nih. Ini oyot namanya, makanya dia jangan pun yang kecil. Yang gede juga kalau nggak diurusin mati. Mati ya dia jadi layu mungkin Iya, ya. pokoknya disebut digugat sama oyot dia. itu. Jadi tuh dia nggak bisa bersemi. Iya. Kayak begini nih kan oyot tuh. Tuh. Nih. Ini bisa mati ini kalau nggak dibacok tuh. Nih. Oh berarti harus di ini dulu ya Pak, dibacok dulu ya. Nah, iya kan bawahnya kita putusin. Ini kan dia bakar. Nih. Ini akarnya. Tuh. Oh itu harus dibacokin. Lah ya harusnya kita bacok kan kalau benar-benar kita rawat namanya.
Insya Allah kalau dirawat mah pasti. Pasti. Nah, ini mangrove sudah berumur 15 hari penanaman dari benih. Jadi dia sudah banyak tumbuh tunas-tunas baru nih, tapi dia belum siap untuk ditanam nih karena dia masih tunas-tunas muda. Takutnya kena air laut dia nggak kuat nih. Jadi cukup kita rawat aja, kita pindahkan antara yang belum bertunas dan dengan yang sudah ada tunasnya. Jadi jangan dicampur aduk. Nah, pemirsa, ini adalah benih dari mangrove jenis nipah. Nah, dia bentuknya itu emang seperti kelapa ya. Tuh, dari ujungnya dia langsung bertunasnya dari sini. Kalau ini kita udah bisa langsung tanam aja, nggak usah pakai polybag atau apa. Dia ditaruh di lumpur pun dia sudah bisa nih tumbuh. Ini udah ada tunas. Kita coba tanam si tunas mangrove jenis nipah ini nih. Nah, kalau mangrove jenis nipah ini langsung kita tanam langsung aja di sini. Nanti juga dia numbuh sendiri nih pemirsa. Gak perlu susah payah ya kita pakai polybag atau segala macem. Selesai. Oh, berarti mangrove itu banyak jenisnya ya Pak? Banyak. Ya? Kalau mangrove Misalkan ini kayak, namanya nah, pidada, ini api-api nih. Oh, api-api. Berarti jenisnya itu ada pidada, terus mangrove api-api ya Pak? Api-api, Terus? buta-buta. Buta-buta. Iya, ada pun buta-buta. Buta-buta. Kalau yang dekat jembatan itu buta-buta, itu yang di Empang itu. Itu buta-buta itu namanya. Buta-buta Cuma kan berarti dia mau si bergetar. api-api, buta-buta, pidada, terus apa Pak? Yang kayak pohon-pohon kelapa gitu Pak modelnya? Atap. Iya kayak gini. Ya itu Nah, namanya punipa. Nipah, mangrove nipah nih. Iya. Tapi kalau yang bagus misalkan kita nanam di laut itu bagusnya mangrove apa nih Pak? Dari beberapa jenis ini. Ini mangrove. Ini kan macam-macam ini. Mangrove apa namanya Pak? Ora. Cepora. Cepora namanya kalau buat ditanam di laut. Ora. Kalau belum ada isi. Kalau ini namanya udah benih. Benih. Ini udah jadi benih nih Iya, tuh. Ini kan udah jadi. jadi. Nah, kalau yang belum itu namanya dragon. Terus selain ini namanya Pak, yang ini tadi Ini itu kan, mah udah jadi ya, oh, ini udah jadi. Kalau ini kan masih benih. masih benih. Ini masih nunggu waktu. Pokoknya masih. Ntar kalau pamannya kita nanamnya daun berapa? Apa daun 5, apa daun 4? Oh beda ya Pak?
1, 2, 3. Ini namanya daun 3. Oh, daun 3 nih. Iya, jadi Saya ngitungnya baru 1. baru tahu nih. Jangan salah. Ini daun 3, dihitungnya berarti Iya. dari sini. Iya, ini hitungannya 1, 2, sini. 3 nih 3. pemirsa. Baru 3 daun namanya. Baru 3 daun. Nanti ada 5, ada 6, ada 7. Pokoknya Ya, ada 7 itu tahapan. terakhir itu. 7 paling terakhir, Pak. Terakhir, karena udah tinggi gitu. Nanam tempat dalam juga dia mah air segini masih bisa ditanemin. Kalau daun 7. Tapi ini Pak, kalau misalkan pohon mangrove ini berbuah nggak sih Pak? Berbuah. Berbuah. Berbuahnya ntar kayak kacang. Berbuah ini kan kayak buah. kacang. Nih. Oh iya. Tuh banyak. Tuh. Tuh. Ini sudah muda. Modelnya panjang gitu ya Pak ya? Nah, iya kan saya bilang kayak kacang. Dia benihnya ini. Nah, iya dia benihnya ini. Ntar kalau pamannya ada sudah tua, ntar ada gelang-gelangannya. Itu namanya bibit tua. Cuman Ada belum jatuh. gelang-gelangannya. Iya nih. Ntar saya ambil kalau ini ada. Coba-coba saya numpang. Awas. Awas Pak, ngeri Pak. Udah tenang aja. Saya udah biasa manjat. Tapi emang kuat Pak. Lumayan kayak gini juga. Awas Pak, ngeri. Udah tenang aja. Ini udah kuat ya. Ternyata, oh iya. Oh ini, Dia kan kayunya keras. awas Pak. Udah tenang aja. Nah ini kan, nih ini udah tua. Jadi kalau ini udah tua, tinggal copot doang, kalau nyopotin lagi. Caranya nih. Nah, Oh alah. tuh. Oh, jadi dicopotin Iya itunya kan, aja ini ya makan. nih. Nah dicopotin caranya. Begini. Oh, ininya juga rata loh. Nah, iya. Pas di tengah-tengahnya langsung truk. Gampang banget nyopotinnya. Cuman ya aku ngerinya tadi Bapak naik situ ternyata dahannya walaupun kecil tapi dia kuat ya. Wah, Kuat, batangnya kecil tapi dia kuat loh menahan beban berat Pak beda. Iman. Ini beda. Oh, ini apa beda? Beda ada. Oh, beda. Buat ntar sono di rumah ceblokin aja, taruhin tanah di pot. Udah jadi bibit. Oh, ini udah jadi bibit. Berarti Udah. yang ini ininya ya, Pak ya? Iya, jadi kita nanam ininya. Jadi ntar jangan terlalu dipentogin, tinggalin Kalau aja. ini nggak berguna. Kagak, ini modalnya kepake. Ininya nggak berguna berarti. Ininya tinggal langsung dibuang, cuman ambil yang ini. Ini. Dan untuk nanamnya itu dari ujungnya ini nih. Ceblokin aja. Dijeblokin katanya kata Pak Kiman itu alias ditancap di tanah. Tapi kalau misalkan pakai aqua ya Pak, jangan langsung sampai ke bawah, tapi kasih ruang lah separuh ya Pak ya. 2 jari, 2 jari. 2 ruas. Buat apa pertumbuhan si akarnya. Buat akar tajam. Dan ternyata emang mangrove itu berguna banget buat wilayah pesisir ya, terutama terutama untuk mengatasi air laut ya Pak ya. Ombak-ombak tuh, karena Pak Kiman aja batang kecil aja dia bisa nahan berat badan Pak Kiman, apalagi air laut ya Pak ya. Pantesan nih mangrove itu bener-bener berguna banget buat wilayah pesisir. Obatnya buat obat apa tuh Pak daun mangrove? Tergantung. Kita menjaga kesehatan. Yang saya alamin gitu. Saya kan nggak biarpun pegawai keras, saya nggak pernah makan apa-apa. Paling pel kita ini saya godok. Daun mangrove. Iya, daun mangrove. Daun mangrove. Pantesan Pak Kiman usia berapa sih Pak Kiman? Umur saya udah 80. Wow, udah 80 tapi masih segar bugar. Amin, Masih amin. manjat-manjat pohon juga masih kuat. Amin, amin. Ternyata dia itu
memakai alternatif ya, minuman tradisional, yaitu dari si daun mangrove ini sendiri. mangrove. Karena dia berkecimpung di dunia mangrove ya dari Terus? udah 13 tahun ya Pak ya? Iya udah 13 tahun. Ah, Tahun ini 13. Ya, tahun ini sudah 13 tahun berkecimpung di dunia mangrove. Jadi dia menggunakan obat tradisional yaitu dari daun mangrove ini sendiri buat dijadikan teh. Minuman teh ya Pak ya. Minuman teh. Makanya badannya masih tetap keker. Saya yang muda malah kalah nih. Kalau dia punya lunas itu buat obat kesehatan badan. Diapain Pak tunasnya Pak? Ntar yang lunasnya itu dikerik, dikerik. dikeprek. Tapi yang muda, Yang muda banget. yang muda kan ada tuh yang baru umroh. Kan kalau yang tua buat Digubuk konon bibit. Kalau yang Ntar muda ada daun banget itu akarnya lunasnya dikerik, mm-mm. dikeprek, udah digodok aja. Coba aja rasanya begini. Gitu. Berarti selain daunnya, tunasnya juga ya? Ya tunas. Tunas si mangrove ini sendiri bisa dijadikan obat juga Obat nih. juga. Kesehatan sih. Ya udah Pak, makasih ya Pak ya. Nah pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan Pak Kiman. Pak Kiman itu berkecimpung di dunia mangrove itu selama 13 tahun ini. Dan dia sudah berusia 80 tahun. Tapi dia dengan setianya menjaga alam dan menjaga lingkungan dengan cara menanam mangrove di wilayah pesisir. Nah mangrove ini benar-benar berguna sekali di wilayah pesisir karena dari benih bisa dijadikan obat dan daunnya pun bisa dijadikan minuman teh tradisional untuk daya tahan tubuh, dan juga tanamannya pun sangat berguna sekali untuk mencegah banjir yang besar ya, untuk masuk ke wilayah perkampungan. Saya Ade Fitria, pesan saya jagalah selalu lingkungan di sekitar Anda. Saya ucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.